Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Romawati. Kali ini kita akan belajar tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah bagaimana cara menumbuhkan anak menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan berakar pada budaya sendiri. Baik, kita mulai sana. Di sini makna pilar pendidikan adalah pertama sebagai dasar penopang. Artinya di sini fondasi yang menopang seluruh bangunan sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, struktur pendidikan akan runtuh. Yang kedua sebagai unsur penguat. Penguat di sini artinya pilar tidak hanya menopang tapi juga memperkuat integritas dan ketahanan sistem pendidikan terhadap tekanan eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan krisis sosial. Yang ketiga adalah sebagai penentu arah. Di sini pilar memberikan orientasi, visi, dan arah jangka panjang bagi penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, yang kedua ing madyo mangun karso, yang ketiga adalah tutwuri handayani. Apa sih arti masing-masing dari prinsip dasar di sini? Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberi teladan atau contoh. Maknanya di sini adalah pendidik, yaitu guru atau orang tua, harus mampu menjadi contoh yang baik dan teladan bagi peserta didik. Segala perkataan, perbuatan, dan sikap pendidik harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang akan ditanamkan pada anak. Jadi penerapannya bagaimana? Pendidik harus berperilaku sopan, jujur, disiplin, dan berkarakter karena ia berada di posisi terdepan yang menjadi acuan perilaku anak didik mereka. Yang selanjutnya adalah ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Maknanya di sini adalah saat berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu menciptakan sosialisasi yang menyenangkan, akrab, dan memotivasi. Pendidik berperan sebagai teman atau mitra belajar yang ikut serta dalam kegiatan. Jadi penerapannya bagaimana? Pendidik tidak hanya bersikap kaku atau otoriter di dalam menjalankan pendidikan, melainkan berinteraksi aktif, mendorong partisipasi, dan mengembangkan rasa percaya diri serta kreativitas anak. Yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang artinya adalah di belakang memberi dorongan atau dukungan. Maknanya di sini adalah pendidik memberikan kebebasan kepada anak didik untuk berkembang sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing. Tujuannya agar anak didik berani bergerak maju, mandiri, dan tidak merasa terbebani atau dibatasi secara berlebihan. Penerapannya bagaimana? Pendidik menghargai keunikan setiap anak, tidak melaksanakan kehendak, dan selalu ada untuk menyemangati serta mengarahkan anak didik agar mencapai hasil terbaiknya. Apa relevansi dan tantangan dalam era digital ini menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi di sini yang pertama ingarso sung tuludo. Relevansinya di era digital adalah prinsip ini sangat relevan dan justru menjadi semakin krusial di era digital. Kenapa? Karena batas antara kehidupan pribadi dan profesional semakin kabur dan informasi menyebar dengan sangat cepat. Guru tetap menjadi panutan utama, namun kini hanya dalam perilaku fisik, tetapi juga harus dalam berperilaku bermedia.
Ing Madya Mangunkarso, apa relevansinya di era digital? Jadi prinsipnya di sini adalah di mana peserta didik mudah merasa bosan atau teralihkan perhatiannya. Jadi di sini peran guru harus mampu masuk ke dalam dunia siswa dan menciptakan pembelajaran yang memotivasi. Dalam pembentukan karakter, guru harus membangun kebersamaan dan empati meski terpisah jarak. Jadi peran guru berubah menjadi mitra belajar, pengelola interaksi, dan menjadi pembangkit motivasi. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, dukungan, dan arahan. Jadi yang di sini adalah di abad ke-21 ini berpusat pada student center, berpusat pada siswanya. Jadi teknologi memberikan akses pengetahuan yang sangat luas bagi siswa sehingga guru tidak perlu selalu berada di depan, melainkan mendampingi dan mendampingi dari belakang. Dalam pembentukan karakter, prinsip ini mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam mengelola waktu dan belajarnya sendiri. Jadi peran guru di sini adalah sebagai pembimbing, penasehat, dan penyedia dukungan teknis maupun emosional. Ya, apa refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Jadi melalui Ingarso Sung Tulodo, persoalan lunturnya etika dan moral di kalangan generasi muda dapat dijawab dengan menempatkan pendidik sebagai teladan nyata dalam perilaku sehari-hari maupun dalam bermedia digital. Selanjutnya, prinsip Ing Madya Mangunkarso ini menjawab tantangan rendahnya motivasi belajar dan pembelajaran yang pasif. Jadi di tengah kesenjangan akses dan minat baca yang masih rendah, pendidik yang hadir di tengah siswa memotivasi dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan. Terakhir di sini Tutwuri Handayani menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan pengembangan potensi individu. Jadi di sini pendekatannya adalah memungkinkan setiap anak berkembang sesuai kodratnya, membangun kemandirian serta tanggung jawab. Kunci utama yang menghadapi persaingan dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Jadi Tutwuri Handayani di sini adalah menjadi sistem yang paling relevan terhadap relevansi di era digital ini. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan tadi adalah ketiga pilar ini menyatukan kembali tujuan pendidikan nasional, membangun manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat karakternya, mandiri dan mampu memberi manfaat bagi bangsa dengan tetap berpegang pada nilai kemanusiaan di tengah derasnya arus perubahan. Jadi sekian dari saya, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.